Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erlin Yulia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah tempat saya mengajar, yaitu Bapak Herianto Nurcahyo, dalam video demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan ya, pada pengambilan keputusan yang bias ya, karena satu sisi kita ini melihat personal itu sebagai manusia, satu sisi sebagai abdi negara dan lain sebagainya, sehingga keputusan yang diambil ini harus benar-benar bisa menunjukkan ya, jadi menunjukkan profesionalisme kita sebagai seorang pemimpin. Oke, siap Bapak. Dari yang Bapak sampaikan, saya menangkap bahwasanya di sini Bapak juga sudah menyebutkan prosedur pengambilan keputusannya ya Pak. Yaitu dengan yang pertama tadi menimbang-nimbang dulu ya Pak ya, yang mana yang menjadi kebermanfaatan bagi banyak orang gitu ya Pak ya. Betul. Menimbang itu kan artinya kita melakukan identifikasi ya. Okay. Atau kalau di program guru penggerak itu kan ada peta aset ya, jadi pemetaan aset dan lain sebagainya, itu menjadi konsideran utama dalam pengambilan kebijakan. Baik Bapak, selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Ya, dikembalikan kepada aturan yang berlaku yang kedua itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang sangat penting ini bagaimana kita bisa menumbuhkan ya, menyuburkan kesadaran individu ya akan tugas dan perannya ya, baik tugas dia sebagai di publik maupun di privat ya, sehingga tidak tercampur adukkan ya, bagaimana dia bisa bersikap ketika dia menjadi seorang aparatur atau menjadi seorang guru. Nah, bagaimana dia bisa bersikap ketika dia menjadi seorang warga negara ya, warga negara biasa sebagai kepala rumah tangga atau sebagai masyarakat secara umum. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya, di samping aturan-aturan yang berlaku yang menjadi frameworks ya, jadi menjadi semacam scaffolding lah bagaimana dia bertindak di dalam sebuah organisasi. Baik Bapak. Kira-kira nih Pak, selama ini adakah tantangan terbesar Bapak dalam mengambil keputusan selama menjadi pemimpin di sini? Ya, tantangan terbesar itu tadi. Jadi tantangan terbesar itu ya semacam dilema etik ya. Satu sisi kita ini harus mengambil kebijakan, satu sisi ada sisi humanisme yang tidak bisa ditinggalkan ya. Misalnya teman-teman yang sedang mengalami sakit dan lain sebagainya ya. Di satu sisi kita harus taat pada aturan, mereka harus melaksanakan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kita mencoba untuk mengidentifikasi, mencarikan solusi yang win-win solution ya, yang artinya solusi yang tidak saja menyelamatkan aturan-aturan itu atau sesuai dengan aturan, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman bagi teman-teman yang bekerja di sini. Gitu. Baik Bapak, Bapak kan saat menghadapi dilema etika di sini gitu ya Pak ya. Adakah jadwal tertentu Bapak dalam menyelesaikannya, ataukah misalkan Bapak dihadapkan pada suatu masalah dilema etika langsung diselesaikan saat itu juga, ataukah akan ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Bapak? Dilihat dulu ya, jadi dilihat dulu sejauh mana dilema etika itu berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di sini ya. Kalau pengaruhnya cukup besar ya berarti saya harus segera mengatasinya ya, berbagai macam tindakan tertentu. Tetapi kalau itu bisa diselesaikan secara cepat ya harus cepat. Mestinya semua kebijakan itu bisa dilaksanakan secara cepat ya, sehingga itu tidak berefek pada yang lainnya ya. Tapi yang terpenting itu bagaimana kita bisa menimbang-nimbang ya, kemudian mencari solusi terbaik ya. Pengambilan keputusan itu selalu mengandung risiko dan lain sebagainya. Tetapi
kita sudah perhitungkan risiko terburuknya dan lain sebagainya. Saya pikir itu ya. Jadi gerak cepat dalam mengatasi masalah itu, kemudian ada skala prioritas yang mana yang harus diselesaikan dulu, mana yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oh, oke. Jadi Bapak dipetakan dulu masalahnya ya, Pak. Nah, ya Manakala dipetakan. masalahnya harus segera diselesaikan, berarti diselesaikan Ya, saat itu saat juga. itu juga. Oh, oke. Jadi tidak tidak terjadwal ini dan seterusnya, tetapi berdasarkan urgensitas ya. Jadi urgensitas, tingkat risiko yang mungkin muncul dan lain sebagainya. Semakin berisiko, maka semakin cepat harus kita mengambil keputusan yang matang tentunya ya, dengan berbagai macam pertimbangan, kemudian referensi ya, dan lain sebagainya. Oke, siap Bapak. Oke. Nah, dalam menghadapi kasus ini juga Bapak, kira-kira adakah faktor atau seseorang di sini yang menurut Bapak dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus yang terjadi? Ya tentu saja ya, setiap orang yang ada di sini memiliki potensi ya untuk menjadi partner dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Apalagi kan saya di sini termasuk baru ya, sehingga belum mengenal secara menyeluruh kondisi dan bagaimana ekosistem di sini itu berjalan. Oleh karena itu kami butuh teman-teman partners ya untuk berdiskusi, kemudian sharing ya, apa yang namanya itu intellectual exercises ya, bertengkarlah dalam bertengkar dalam pemikiran lah gitu ya, sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil itu sifatnya komprehensif ya, artinya menyeluruh dari berbagai macam sudut pandang ya, tidak hanya sudut pandang kepala sekolah atau wakil, tapi dari seluruh komponen ekosistem yang ada di sekolah ini. Jadi semuanya memiliki apa ya Pak? Perannya masing-masing gitu ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang disampaikan nih Pak, dari masalah-masalah yang Bapak hadapi selama ini, adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik selama menjadi pimpinan di sekolah ini? Ya tentu saja ya, jadi tentu saja banyak pelajaran yang bisa kita petik. Orang Belanda itu mengatakan leiden is lichten, memimpin itu menderita. Artinya kalau Anda tidak mau memimpin, tidak sanggup untuk jadi pemimpin, ya Anda berhak untuk tidak dikritik, ya, tidak dilihat sisi-sisi negatifnya dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak mau dikritik, ya jangan melakukan apapun juga. Karena seorang pemimpin pasti menelurkan kebijakan-kebijakan yang kebijakan-kebijakan itu tidak semuanya ya bisa memuaskan berbagai macam pihak. Bahkan Tuhan saja memutuskan sesuatu itu banyak yang nggak suka. Contohnya hujan ya, yang sini suka, yang sana ada yang nggak suka. Jadi ini memang sifat sifat lah sudah ya, sifat alam begitu ya. Orang akan melihat dari sisi-sisi tertentu ya, dari apa yang kita laksanakan. Tapi kalau kita mendengarkan mereka, ya tentu saja kita tidak akan pernah melakukan apa-apa ya. Jadi karena perubahan itu bising sekali ya. Bising. Jadi perubahan itu bising di awalnya ya, sengsara di tengahnya, namun berbuah manis di akhirnya. Itu selalu menjadi motivasi saya. Jadi pemimpin itu penuh risiko dan saya berani mengambil risiko-risiko. Siap Bapak, terima kasih sudah selalu memotivasi kami di sekolah ini. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak, terima kasih atas waktu dan dukungan yang selama ini Bapak berikan kepada saya dalam mengikuti program Guru Penggerak ini. Saya mohon izin untuk mengakhiri wawancara pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Demikian video wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah tempat saya mengajar, Bapak Herianto Nurcahyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Mas Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erin Julia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Emma Halidatus Zuhro selaku Kepala
Tata Usaha SMA Negeri 1 Muncar dalam video demonstrasi kontekstual wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Terima kasih, selamat menyaksikan.